yaitu bila ada determiner titik-titik-titik kok ada preposisi, berarti di sini pasti kata benda. Ini dari sisi letak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami Studio Video Tutor yang ada di Jombang. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan bagaimana mengerjakan soal derivatif yang berkaitan dengan kata benda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ciri letak kata benda pada bagian yang kedua. Langsung saja kawan-kawan, ada trik lain untuk mencari yang namanya kata benda. Kawan-kawan pahami terlebih dahulu. Anda fokus di sini, langsung saja ya. Anda fokus di sini. Anda harus tahu ini namanya adalah predikat. Kalau di sini adalah predikat, berarti kata-kata sebelumnya, yaitu sebelum predikat, berarti kan subjek. Nah, subjek itu terbuat dari kata benda. Nah, berarti kita bisa memastikan soal ini nanti adalah disuruh mencari yang namanya kata benda. Sebagaimana sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa yang namanya kata benda itu diawalinya adalah diawali determiner. Nah, determiner yang ada di sini, yang muncul di soal ini adalah berupa yang namanya artikel. Nah, jadi artikel itu adalah bagian dari determiner. Bagi kawan-kawan yang baru menyaksikan video kami, baru menemukan channel ini, perlu kami jelaskan yang namanya determiner itu artinya adalah pembatas. Ya. Pembatas itu bisa berupa possessive adjektif, berupa artikel, berupa demonstrative adjektif, yaitu this, that, yang itu, dan berupa kuantitatif adjektif, some, many, dan sebagainya yang menyatakan jumlah. Nah, kawan-kawan, dari determiner tadi saya singkat menjadi Pakdeku. Begitu saja hafalannya. Nah, setelah determiner, hukumnya adalah diikuti kata benda. Ini trik yang pertama. Berarti mencari benda bisa melalui pemahaman ini. Ada trik lagi yang lainnya, yaitu nanti isinya apa titik-titik ini. Di sini nanti harus diisi benda, kawan-kawan. Kalau setelah titik-titik itu ada yang namanya preposisi. Nah, sebelum preposisi itu pasti benda. Sebagaimana soal ini ada kata of. Kalau di sini ada kata of, titik-titik ini isinya apa? Isinya pasti benda. Berarti kalau nanti kata sebelum preposisi itu bisa dipastikan di sini pasti kata benda. Berarti ada dua ciri ini. Berarti dua trik ini kawan-kawan bisa kita rangkum, yaitu bila ada determiner titik-titik-titik kok ada preposisi, berarti di sini pasti kata benda. Ini dari sisi letak. Ini dari sisi letak. Kita sudah tahu bahwa titik-titik itu isinya adalah harus diisi kata benda berdasarkan ciri letak. Nah, sekarang kalau sudah tahu, oh yang diletakkan di titik-titik itu adalah kata benda, berarti Anda harus memahami ciri berikutnya, yaitu ciri tulisan. Berarti kalau ciri tulisan, Anda harus memanggil yang namanya ciri-ciri suffix. Oke, sebagaimana juga sudah kita ketahui, suffix adalah
kelompok nomor 1 sampai nomor 20 ini. Ciri-cirinya kata benda itu belakangnya nanti ada tulisan seperti ini. Anda perhatikan di jawaban ABCD soal ini, manakah yang menandakan bahwa ini adalah kata benda? Berarti jawabannya adalah yang C, popularity. Popularity itu termaktub di sini. Nah, di nomor 19. Pak, jawaban D ini kan juga ada ciri kata benda, yaitu nomor 10. Betul. Tetapi pada saat kita menggunakan kata popular, kalau dirubah jadi kata benda, itu menambahkannya adalah dengan menambahkan TY sebagaimana yang ada di nomor 19, bukan ditambah ion, bukan ditambah sufiks ion. Berarti ini jawaban yang salah, karena kalau ingin jadi benda harus ditambah pakai TZ, bukan pakai ion pada kata ini. Oke, maka jawaban yang benar adalah popularity. Ya, popularitas keluarganya membuat dia bangga. Seperti itu. Oke, kawan-kawan, untuk soal berikutnya. Berarti soal berikutnya ini nanti cepat saja. Di sini ada kata, yaitu predikat. Kalau yang namanya setelah predikat kok ada titik-titik, berarti di sini harus diisi objek. Objek itu adalah terbuat dari kata benda. Ciri benda diapit. Nah, ada ciri-ciri ini. Ini adalah determiner. Di sini ada kata preposisi. Berarti titik-titik ini isinya adalah harus diisi kata benda. Ini ciri letak. Sekarang yang namanya tulisan, ciri tulisannya yang mana? Ya silahkan Anda lihat di sini, di baris yang di sini. Ini mana yang kata benda? Ada nes. Apakah nes juga termasuk? Nah, ini nomor 13. Oke, kalau dibeli itu bukan, ya. Dibeli ini namanya adverb. Oke, ini salah. Juga begitu juga depend, ini juga salah. Ini ciri-ciri kata kerja, ini juga salah. Kalau yang C, ciri-cirinya belakangnya silahkan Anda lihat ada TH nomor 15. Berarti ada dua kemungkinan jawabannya. Tetapi kawan-kawan, maaf, deepness sama depth itu artinya sama, yaitu kedalaman. Ini kata benda. Nah, kedalaman yang deepness itu pemakaiannya berbeda dengan kedalaman yang depth. Kalau yang deepness ini lebih kepada hal-hal yang abstrak. Ya, misalnya kedalaman ide, kedalaman pikiran. Anda harus menggunakan deepness. Tetapi kalau yang depth ini adalah menyangkut kedalaman suatu tempat yang mempunyai ciri fisik. Kedalaman sumur, Anda harus pakai yang C. Kedalaman laut, ya, Anda harus pakai yang C, karena laut, sumur, atau danau itu adalah fisik. Jadi untuk yang menyatakan kedalaman sebuah fisik, bisa laut, bisa sumur, bisa danau, Anda harus menggunakan jawaban yang C. Kalau ini lebih kepada hal-hal yang bersifat abstrak, kedalaman ide, kedalaman pikiran, dan sebagainya. Kedalaman wawasan, itu Anda harus pakai yang A. Itu abstrak. Tetapi kalau ini kan konkret, ya, bisa dilihat. Intinya seperti itu. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, next. Nah, sekarang lagi-lagi, karena Anda sudah terbiasa dengan soal seperti ini, tinggal lihat. Sebelah kirinya ada determiner, sebelah kanannya ada preposisi. Berarti kalau ada determiner sama preposisi, isinya di sini harus kata benda. Kata benda yang mana? Nah, silakan Anda lihat.
yang ini kata bendanya kawan-kawan. Maka jawabannya adalah yang B. Semakin Anda sering berlatih, ya, semakin Anda nanti mendapatkan kemudahan. Itu hal yang wajar. Apapun kalau Anda sering berlatih, itu nanti akan mudah di akhirnya nanti. Oke, kawan-kawan, berikutnya berarti rangkuman dari cara jitu itu bisa disimpulkan seperti ini. Kalau nanti sebelum titik-titik itu ada determiner dan setelah titik-titik ada preposisi, maka isinya di sini adalah kata benda. Kalau sudah bertemu demikian, tinggal kita mencari ciri tulisan. Kalau ini kan ciri letak, ya, ini ciri letak. Nah, kawan-kawan, ada dua hal tadi kita menyimpulkan cara mencari benda, pakai yang cara yang ini, bisa juga pakai cara yang tanda preposisi. Demikian juga kalau di sini Anda menggunakan determiner, bisa lah, ya. Anda juga menggunakan preposisi, pokoknya sebelum preposisi pasti benda, ya. Bisa di sini nanti misalkan preposisi, di sini ada kata of, ada kata it, udah di sini pasti benda, pasti benda. Tetapi kalau di sini nanti ketemu kata determiner, misalnya the, misalnya some, dan sebagainya, di sini nanti juga diikuti kata benda. Kawan-kawan semuanya, hati-hati dengan trik ini. Yang bisa dikatakan pasti adalah yang ini. Kalau ada preposisi, pasti benda. Tetapi kalau determiner, belum tentu langsung diikuti benda. Belum tentu langsung diikuti benda. Contoh, saya punya kata the beautiful girl in my class misalnya. Nah, ini ada kata in itu preposisi, pasti benda. Tetapi kalau ada kata the, bisa disela oleh kata sifat. Jadi setelah the belum tentu langsung kata benda, dia masih bisa disela sama yang namanya adjektif. Berarti nanti cara yang paling cepat untuk menentukan kata benda, Anda lihat yang sebelah kanan, titik-titik saja. Kalau ada dua-duanya muncul, ya, preposisi muncul, determiner muncul, Anda lebih cepat pakai yang preposisi daripada pakai determiner. Karena apa? Karena determiner masih bisa disisipi oleh adjektif. The beautiful girl. Nah, seperti itu. Tapi kalau Anda melihat in itu pasti, sebelum in pasti benda. Kita lihat soal yang ini. Nah, ini adalah determiner. Ini adalah preposisi. Sebelum preposisi di sini pasti benda. Nah, determiner, benda, preposisi. Tetapi di sini ada adjektif. Nah, di antara determiner dan kata benda masih bisa diisi kata lain, yaitu adjektif. Sekali lagi, berarti untuk menjawab dengan cepat bahwa isinya nanti adalah kata benda, Anda berpatokan preposisi saja. Lebih cepat kalau determinernya muncul, kalau preposisinya muncul, pakailah yang cara preposisi ini saja. Sebelum preposisi kok ada titik-titik, itu pasti jawabannya adalah benda. Kenapa? Karena setelah preposisi, setelah determiner, belum tentu langsung benda, bisa jadi disela sama adjektif. Begitu kawan-kawan ya. Berarti jawaban soal ini adalah yang kata benda. Itu ciri letak. Sekarang ciri tulisan.
tulisannya kata benda dari kata ABCD ini yang mana? Yang benar jawabannya adalah yang D. Sebagaimana ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Nah, ya kan? Ada sufiks yang belakangnya seperti ini. Demikian kawan-kawan semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya ya. Silahkan nantikan untuk video berikutnya, masih tetap tentang kata benda dalam hal ciri letak di bagian yang ketiga. Masih ada satu lagi trik yang nanti akan muncul di video berikutnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.